Tak ada akar rotan pun jadi. Tak ada roti singkong pun jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Muhammad Abdul Ghawasi Syekhul Masdud Qaddasallahu sirra al-Fatihah. Para wakil talqin yang dihadirkan oleh Hadratus Syekh Kiai Kamal Nurdin Ibnu Hajar Al-Khaitami, para asatid wabil khusus yaitu Ustaz Ahmad Suganda Saputra yang menyampaikan ilmu Allah, Sahibul Bait Bapak Haji Kamil yang sudah dikumpulkan dengan ahli silsilah. Ikhwan awat rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah untuk yang sedang sakit saudara-saudara kita, wabil khusus istrinya kita Sir Sarwendo, semoga diangkat penyakitnya, diganti dengan kesehatan yang sempurna. Kita yang sudah sehat semoga ditetapkan kesehatannya untuk istiqomah mudawamah terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bi karamati bi barakati pengarsaba aus al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, sekarang dunia lagi ramai ya, lagi luar biasa. Masalah faktor partai, ekonomi, dan berita-berita lain lagi hampir luar biasa. Kita oleh Hadratus Syekh disuruh melihat kitab kita saja, karena kalau kita melihat kitab orang lain ya jatuhnya gibah, sehingga amalan kita habis. Makanya kata baginda Rasul, banyak orang yang berzikir, banyak orang yang puasa, banyak orang yang segala macam ibadah, di yaumil akhir habis ibadahnya karena dia baca kitab orang lain. Dzikir itu adalah untuk membaca kitab kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baca kitab kita, ya Allah, nafsu saya masih berontak terus ya Allah. Masih senengan tidur daripada melek ya Allah. Itu baca kitab. Masih apalagi? Masih senengan kongko daripada tuh. Ya. Jadi subhanallah, sehingga kita meminta dan memohon kepada Allah dengan wasilah Hadratus Syekh Ahmad Sahabah agar kitab kita baik. Makanya Sultan Wali tadi mankobahnya kan, beliau luar biasa. Doanya sangat terkabul, sangkaannya selalu baik karena dekat dengan yang maha baik. Makanya saya selalu berkali-kali mengingatkan dari Abah Anom dan Abah Awas, kalau dzikir itu harus rasakan bersama Allah. Karena kalau tidak dzikir rasanya bersama Allah, ini yang bahaya. Kalau kau tidak bersama Allah, pelitnya akan jalan, pengen menang terus sama istri, ya Bu. Suami masih pengen menang terus, nggak boleh di rumah. Hah?
Tuh. Wah, kan? Ya. Kalau nggak dibikinin kopi suka ngomel nggak, Bu? Tuh. Ya, masya Allah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Abah itu ngegosok pakaiannya sendiri. Abah itu luar biasa. Masya Allah. Ngegosok pakaian sendiri Abah. Allah Rabbi. Saya mah terus terang masih digosokin sama anak saya. Kadang-kadang digosokin sama pembantu. Ya. Digosokin, kadang-kadang ke laundry. Jadi rahimakumullah, sehingga kita mengaku yang di dalam khotaman la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ternyata kita zalim. Kita masih ikut kepada guru kita, makanya dauhan Abah anom ke Abah os urang mah runtah kamana-mana naik karomah anu mulia mah pangarsa Abah urang mah runtah. Makanya tergantung ikutnya. Tadi kata Pak Ustadz Yanto, ikut. Kalau ikut sama yang mulia ke bawah mulia. Tapi kalau ikut sama yang tukang ngobrol ke bawah, ikut sama orang yang main gaplek ke bawah, ikut sama orang yang sering main gitar ke bawah, pasti. Ya, kalau kita ikutnya kepada Abah bersama Allah. Makanya ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau kita meras zikir itu untuk supaya merasakan kita bersama Allah. Orang syariat ibadahnya ibadah badan saja, capek gawe teu kapake tuh orang syariat. Makanya kata Abah, bolak-balik haji didinya mau lebih kemana-mana, sujudnya didinya di sajadah mau kemana-mana. Orang torekoh adalah menuju Allah dengan kolbunya. Menuju Allah dengan kolbunya. Dibimbing oleh Syekh Mursyid. Supaya apa? Supaya timbul rasa semua yang ada di dalam diri kita semuanya dari Allah, ti Allah, semuanya dari Allah. Makanya ibu, kalau suami suka ngejelekin ibu-ibu sama dengan ngejelekin Allah. Ngejelekin Allah itu kan istri dari Allah, titipan Allah, ya Bu. Istri suka ngejelekin suami, sama ibu juga ngejelekin Allah. Ngejelekin Allah karena suami titipan Allah. Harus dijaga, istri ngejaga suami, suami ngejaga. Enak. Suami nggak punya duit, biarin Pak. Yang penting Bapak sehat, alhamdulillah. Oh, ya. Iya, ini suami nggak punya duit, diomelin, dicemberutin, tidur di belakang. Coba, ini kan berabe, ya. Tapi kalau bersama Allah, oh iya, suami saya titipan Allah. Biar bagaimanapun semuanya itu baik. Sekarang suami saya lagi nggak kerja, kalau lagi kerja mah pasti. Seperti itu. Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau sama dikir mah enak, adem, ayem, tentrem, karena semua merasakan digerakkan semuanya oleh Allah Subhanahu, diatur oleh Allah Subhanahu. Makanya orang-orang hakikat mah enak, dari Allah ke Allah. Udah, apalagi yang dipikirin ribut-ribut. Makanya Abah pernah mengatakan dunia ini tergantung Abah. Sampai bilang begitu. Tuh kayak kamu kasih tahu tuh. Pernah ngasih tahu gitu. Dunia ini tergantung Abah. Kalau Abah mau tenggelamin, tenggelamin. Udah porno tuh Abah. Asli udah porno.
Ya, jadi ikhwan akhwat rahimakumullah. Ya, luar biasa. Makanya udah dikir dah. Ya, dikir. Sekarang nih, kemarin terakhir ada wakil talqin ngadu ke abah, bah ini bagaimana? Ya. Hayang naon, hayang beunghar. Wakil talqin ngadu ke abah hayang beunghar. Wajar. Karena zaman Abah Hanom orang Abah Hanom nyarios ka Abah Aos. Seseorna ikhwan anu diajar dikir teh hayang beunghar. Cek Abah Hanom teu salah eta ge. Henteu salah. Karena Allah Maha yang mempunyai kekayaan, yang memberikan juga kekayaan. Tuh. Kari beunghar mah kudu ka manakib di ditu di dieu. Nya, jelema teu hadir, duitna hadir, ban kitu. Nya, ari beunghar mah teu salah. Makanya kata Abah, apa katanya? Kalau kamu pengen kaya raya, mulai sekarang malam jangan ngoprek HP. Karena HP itu racun. Udah bisa. Belum, saya juga ngaku aja belum. Can bisa. Tas maghrib geus HP barengan rek. Ieu we tah. Dikir habis dikir, khotaman sampai isya, habisnya makan istighfar. 2401 selesai Bani Hasyim 1600. Langsung amaliyah jam 9 udah boleh amaliyah kata Abah. Jam 9. Ikhwan ada yang nanya, bah, kalau setengah 11 mah kayaknya udah ngantuk gini. Aduh Allah, sampai begitu Ikhwan ada yang nanya ke Abah. Amalia kalau setengah 11 udah ngantuk kata Abah. Iya mah hebat kan jam salapan we Abah. Udah boleh jam 9, makanya jam 9 udah Allahu Akbar. Kalau jam 9 masih ngantuk juga mah kebangetan tuh. Ya. Masya Allah. Jam 9 udah mulai. Biar tidur, biar subuh nggak kesiangan. Ya, Masya Allah. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ya. Abah itu diberi kekuatan oleh Allah. Makanya terus teriak. Kita juga harus. Ya Allah berilah kekuatan. Sebagaimana Engkau memberikan kekuatan kepada guru kami. Yang nggak boleh ada setengah-setengah tuh, kalau nggak seperempatnya tuh di PMK. Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, supaya apa kita dikiri ini? Supaya sadar diri, karena orang makrifat itu adalah sadar semuanya diatur oleh Allah. Kita ini diatur. Makanya kalau ada orang yang kecewa, yang susah segala macam, itu orang susah diatur. Kalau rajin bisa mau diatur, dia akan senang. Sholat awal waktu kan diaturnya oleh apa? Sholat awal waktu tuh hese. Amaliyah mursyid itu kalau diamalin kata Abah mual susah hirup, mual hese. Itu amaliyah mursyid tuh mual hese. Maknya tuh bohong. Sudah dibuktikan oleh Abah Aos, dibuktikan oleh Abah Anom tuh amaliyah mursyid. Sukses. Lahir batin sukses. Hayu. Sehingga beliau-beliau adalah sadar diri, yang memberikan kekuatan dan kemampuan adalah Allah. Makanya kita dikirnya la ilaha illallah. Ya, ikhwan akhwat rahimakumullah, sok tuh. Ya, kata Abah, mau apa? Dikir. Mau apa? Dikir. Hei, dikir teh minta ke Allah. Ingat ke Allah. Ya, kalau udah ingat, masya Allah. Nih, contoh. Ya, Raja Mahmud Mustafa. Setiap malam itu dia baca sholawat
ke Kanjeng Rasul nggak kurang 1000. Salawatnya yang panjang 1000. Terus suatu saat dia kecapean, nggak apa namanya, nggak baca salawat. Ada tamu di luar, kata penjaga pengawalnya, suruh masuk. Tuan Raja punya hutang sama saya. Kenapa? Karena saya itu punya hutang, minta waktu 1 hari 1 malam, 1 hari 1 malam itu dipakai sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak berhenti. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW datang. Temuin itu Raja Mahmud Mustafa. Dia semalam kelupaan baca sholawat. Anakku Mahmud. Pas disampaikan, apa kata baginda Nabi? Anakku Mahmud. Baru begitu dikeluarin duit. Baru berkata, apa lagi? Anakku Mahmud. Jadi beliau dianggap anak oleh baginda Nabi. Saking senangnya dan menyesalnya meninggalkan sholawat 1 malam itu. Sehingga kalau tidak disetap oleh Perdana Menteri, habis itu harta bendanya. Itu sholawat, apalagi dzikir. Iwan ahwat rahimakumullah. Kalau sudah lautan dari zikrullah, orang makrifat itu lautan dari zikrullah. Apa saja yang disebut jadi. Ya, mual hesek mual. Para wakil talqin ada yang dikasih kelebihan oleh Abah. Ucapannya tajam ada. Apa yang diucapkan nyata ada. Tapi itu dibeli oleh siapa? Oleh apa? Oleh dzikir. Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah. Makanya kata Abah, udah ikhwan mah di sana senang, di sini senang, di mana-mana selalu bersama la ilaha illallah. Ada lagi udah dah ya. Ibu-ibu, makanya kalau suami lagi di rumah Pak, dzikir yang banyak Pak. Kalau Bapak senang kan ibu jadi senang. Ya, ibu juga ya Bu, yang sabar dzikir yang banyak. Ya, kalau ibu senang, suami juga jadi senang. Karena kan rezeki nggak tahu, ada yang lewat istri, ada yang lewat suami, ada yang lewat anak. Rezeki itu begitu. Kadang-kadang ada yang lewat teman, ada yang lewat Kang Jamil, macam-macam. Kita belum tahu aja. Rezeki itu begitu. Kalau udah rezeki kita, biar melalui siapa saja, melalui Kang Agus pasti dikasih ke kita. Kalau sudah rezeki, tapi kalau bukan rezeki kita, di Arab susah. Lewat doang. Ya, di Arab Tapi kalau udah rezeki, makanya ibu-ibu jangan khawatir ya Bu. Selama suami berzikir, ibu jangan khawatir ya. Enggak usah khawatir Bu, yakin ya, karena suami mendekatkan diri kepada la ilaha. Yang maha kaya adalah la ilaha. Yang mengayakan, yang memberikan rezeki juga adalah la ilaha. Udah ya, emang sabar Bu, sabar ya. Orang sabar pantatnya lebar. Innallaha ma'as. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Tenaun iya kan dikir. Sabar itu iya ya. Ada begitu dah ya. Semoga kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karomah barokah bangar sahabat Rasulullah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.